Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BK01. Perkenalkan, nama saya Nafisa Rifani, NPM 2350029, dan teman saya Putra Aditya dengan NPM 2350011 dan teman saya Ella Altumarani, NPM 2350005. Saya Putri Azalia, NPM 23527. Berikut penampilan video UTS Statistika. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, sebelum memulai tutorial pengerjaannya, berikut adalah soal beserta data yang akan kami olah. Untuk efisiensi waktu, langsung saja kita mulaikan dari yang nomor 1 terlebih dahulu. Oke, kita akan mencari skor tertinggi, yaitu sama dengan max kurung buka, kita masukkan semua data, kita blok, lalu tutup kurung, lalu enter, hasilnya adalah 98. Nah, kita mencari skor terendah, yaitu sama dengan min, dalam kurung, kita blok semua data, tutup kurung, enter, lalu hasilnya adalah 38. Selanjutnya kita mencari rentang kelas, yaitu sama dengan skor tertinggi dikurangi skor terendah, lalu enter, hasilnya adalah 60. Selanjutnya kita menentukan jumlah kelas, yaitu sama dengan 1 plus 3,3 dikali log dalam kurung, kita masukkan rentang kelasnya, kita menggunakan basis 10, lalu hasilnya 6, dan selanjutnya dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya kita mencari panjang kelas, yaitu sama dengan rentang kelas tadi dibagi 7, dan hasilnya 8,51, kemudian dibulatkan karena 5,7, karena 8,571, jadi kita bulatkan menjadi 8. Selanjutnya kita mencari kelas atau panjang kelas. Di sini kita memasukkan data skor terendah, yaitu sama dengan 38. Lalu untuk menentukan panjang kelas, kita masukkan sama dengan nilai tadi di plus 8 karena panjang kelas adalah 8. Lalu kita tarik ke bawah sejumlah kelas tadi, yaitu 7. Kemudian dari hasil tadi sama dengan kita tambahkan 1, lalu kita tarik ke bawah untuk melihat hasilnya lagi. Nah, ini 38, jadi sampai 46, 47 sampai 55, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut untuk mencari frekuensi dari data tersebut. Nah, di sini pertama-tama kita sama dengan, kita masukkan rumus countif, buka kurung, kita masukkan semua data, blok data tadi, kriteria, kemudian petik 2, lebih besar dari, terus sama dengan, petik 2 lagi, dan kemudian masukkan nilai terendah, kemudian kriteria lagi, kita blok semua data tadi, kemudian kriteria, petik 2, lebih kecil, sama dengan, petik 2 lagi, dan kita masukkan 46, kurung tutup, enter, yaitu hasilnya. Terus kita tarik ke bawah sehingga hasilnya itu. Nah, kita ini mencari, kita menambahkan dulu kelasnya agar memudahkan kita untuk mencari
nilai tengah. Kita mencari nilai tengah yaitu sama dengan hasil tadi dibagi 2 dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari tepi bawah. Nah, tepi bawah ini yaitu sama dengan nilai terendah tadi dikurangi 0,5. Kemudian kita tarik ke bawah untuk hasilnya. Dan itu adalah hasilnya. Lalu selanjutnya kita mencari tepi atas dari data tersebut. Rumusnya yaitu sama dengan 46 ditambah 0,5. Dan itu adalah hasilnya 46,5. Kita tarik ke bawah untuk melihat hasil yang lain. Dan itu hasil dari data tersebut. Oke, ini adalah hasil tabel distribusi frekuensi dan nilai tengah, tepi bawah, tepi atas, frekuensi, dan jumlah. Kemudian ini ada tabel distribusi frekuensi relatif. Untuk menghitung frekuensi relatif ini bisa menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan. Jadi rumusnya adalah frekuensi 4 dibagi N adalah jumlah seluruh nilai adalah 60 dikali 100%. Dan ini hasilnya. Kemudian selanjutnya nomor 2 kita akan mencari diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Caranya yaitu kita blok semua nilai, kita klik ini, kemudian chart, more, kemudian kita pilih yang ini, kolom atau batang, diagram batang. Kita klik OK. Ini adalah contoh diagram batang. Kemudian yang selanjutnya kita mencari diagram garis. Caranya sama, kita blok dulu. Kita klik chart, more, lalu ini. Kita pilih yang lain atau garis. Kita klik OK. Ini adalah contoh diagram garis. Kemudian yang terakhir kita mencari diagram batang, diagram lingkaran. Caranya sama, tinggal kita klik pilih yang P. Kita klik OK. Ini dia hasilnya. Nah, jadi berikut contoh diagram batang, garis, dan lingkarannya. Pertama yang kita lakukan yaitu masukkan dulu seluruh datanya, lalu klik analisis, deskriptif statistik, frekuensi, dan selanjutnya klik statistik, lalu OK. Setelah itu kita centang apa aja yang tadi ingin dicari seperti kuartil, mean, median, modus. Dan jika ingin mengetahui nilai minimum, maksimum, standar deviasi, dan juga range,
boleh juga dicentang. Selanjutnya, desil dan persentil. Tadi disuruh mencari desil 2, desil 5, dan juga desil 9. Desil 2 itu 20, lalu di-add desil 5, 50, desil 9, 90. Selanjutnya persentil. Persentil 10 lalu di-add 25, 50, 75, dan juga 90. Lalu klik continue. Selanjutnya klik OK. Dan ini sudah jadi datanya yang kita cari tadi, seperti mean, median, modus, standar deviasi, range, minimum, maksimum, desil, dan persentil. Pertama, buka data terlebih dahulu. Setelah itu, copy seluruh data dan masukkan ke dalam SPSS. Kemudian, ubah angka menjadi bilangan bulat dengan cara klik variable view, lalu desimalnya kita nolkan. Sudah, selanjutnya klik analyze, pilih deskriptif statistik, kemudian klik frequency, masukkan data ke dalam tabel, kemudian klik statistik, lalu centang mean, median, mode, kuartil, standar deviasi, minimum, maksimum, dan rank. Sudah, lalu klik continue dan klik OK. Selesai. Jadi ini hasilnya ya teman-teman. Meannya 70,88, mediannya 71,50, dan sebagainya. Pertama, buka data terlebih dahulu. Setelah itu, copy seluruh data dan masukkan ke dalam SPSS. Kemudian, ubah angka menjadi bilangan bulat dengan cara klik variable view, lalu desimalnya kita nolkan. Sudah. Selanjutnya, klik analyze, pilih deskriptif statistik, klik deskriptif, masukkan data ke dalam tabel, lalu klik Save Standardized Values as Variables, klik OK. Nah, muncul hasilnya seperti ini.
Kemudian, kembali ke aplikasi statistik. Kemudian, muncul data baru. Tahap kedua, klik Analyze Descriptive Statistic, pilih Frequency, masukkan data VAR001, kemudian klik Statistik, centang mean, median, mode, kuartil, minimum, maksimum, standar deviasi, rank, dan persentil. Masukkan persentil 10, 25, 50, 75, 90, kemudian klik Continue dan OK. Bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya akan seperti ini. Oke, di sini kita akan menghitung kategorisasi data. Ada rendah, sedang, tinggi, dan di sebelah kanan ada rumusnya. Kemudian mean di sini 71, standar deviasi atau SD 14, nilai minimum adalah 38. Kita menghitung dari yang rendah terlebih dahulu. X di sini kita masukkan nilai minimum tadi 38 kurang dari M di sini ada 71 dikurang SD-nya tadi 14. Jadi hasilnya 38 kurang dari 71 dikurang 14 adalah 57. Kemudian next kita menghitung nilai sedang. Karena ini sudah 57, jadi kita masukkan di sini adalah 58. Karena 57 termasuk nilai rendah, kita tulis 58. X di sini M tadi 71 plus SD-nya 14, jadi hasilnya 58 71 tambah 14 hasilnya 85. Next ke tinggi terakhir. M di sini tadi M plus 1 SD di sini 85, karena 85 ikut ke nilai sedang, jadi kita bulatnya menjadi 86. X di sini X kita ambil dari nilai tertinggi, jadi 86 sampai X nilai tertinggi dari data tersebut adalah 98. Jadi ini hasilnya dari rendah sedang dan tinggi. Uji normalitas. Pertama, klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistic, pilih Explore, masukkan data ke dalam Dependent List, klik Plots,
centang stem and leaf, kemudian centang normality plot with test, klik continue. Jangan lupa klik bold pada display dan oke. Nah, ini dia hasilnya. Karena kedua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Pertama, kita copy data nilai terlebih dahulu. Kemudian, copy seluruh data kode kelas dan masukkan ke dalam SPSS. Klik variable view. Pada kolom name kedua kita ganti menjadi kelas. Labelnya juga kita ganti menjadi kelas. Masukkan kode kelas di values, misal kode kelas untuk BK1 dan seterusnya. Klik tanda plus jika sudah. Lalu klik OK. Oh iya, jangan lupa desimalnya kita ganti menjadi 0. Kemudian klik measure, pada kolom kelas diganti menjadi nominal dan kolom nilai menjadi scale. Selanjutnya, klik data view. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian klik analyze, pilih compare means and proportion, pilih one way ANOVA, masukkan data kelas ke dalam dependent list dan nilai ke dalam faktor. Kemudian, pilih option, centang homogeneity of variant test, klik continue, kemudian OK, dan selesai. Karena semua nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data berasal dari kelompok yang memiliki varians homogen.